Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, saya dapat menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam secara lisan melalui media video sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Perkenalkan, saya Razaka Aska Fadil Ahmad dengan NIM 2407126078844, mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Video ini saya rekam sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus refleksi pemahaman saya terhadap materi hukum Islam yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Hukum Islam, apabila dipahami secara sederhana, seringkali hanya dipersepsikan sebagai hukum yang mengatur ibadah atau persoalan keagamaan semata. Namun, dalam kajian akademik ilmu hukum, hukum Islam sesungguhnya merupakan sistem hukum yang komprehensif yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan harta dan lingkungan sosialnya. Sebagai mahasiswa hukum, mempelajari hukum Islam bukan hanya untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut syariat, tetapi juga untuk memahami cara berpikir hukum Islam, metode penetapan hukumnya, sumber-sumber hukumnya, serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum nasional Indonesia. Kemudian, Indonesia sendiri merupakan negara yang tidak berdasar pada satu agama tertentu, tetapi mengakui dan menghormati nilai-nilai agama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah, hukum Islam memiliki posisi yang unik. Ia tidak diberlakukan secara total seperti di negara teokratis, tetapi juga tidak dikesampingkan. Sebaliknya, hukum Islam hidup, berkembang, dan diberlakukan secara terbatas dan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kajian hukum Islam menjadi sangat relevan, terutama dalam bidang-bidang seperti hukum keluarga, hukum waris, wakaf, zakat, serta perkembangan ekonomi dan perbankan syariah yang saat ini semakin pesat. Bahkan, banyak prinsip hukum Islam yang diadopsi ke dalam hukum positif nasional karena dinilai sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui video ini, saya akan menjawab 12 pertanyaan yang mencakup aspek teoritis dan praktis hukum Islam, mulai dari alasan akademik mempelajarinya, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, sumber-sumber hukumnya, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban-jawaban ini disampaikan dengan pendekatan akademik berdasarkan pemahaman saya terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta materi perkuliahan yang telah diberikan. Penyampaian ini dilakukan secara lisan dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami sebagaimana seorang presenter yang menjelaskan suatu topik kepada audiens. Harapan saya, pemaparan ini tidak hanya memenuhi ketentuan ujian, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang rasional, adaptif, dan relevan untuk menjawab tantangan masyarakat modern, khususnya dalam konteks negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara akademik, mempelajari hukum Islam memiliki beberapa alasan penting. Di sini saya akan menyebutkan kurang lebihnya 4 alasan penting untuk mempelajari hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum besar di dunia, sejajar dengan sistem hukum civil law, common law, dan hukum adat. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum, mempelajari hukum Islam dapat memperluas wawasan komparatif terhadap berbagai sistem hukum. Dan alasan kedua, hukum Islam memiliki basis normatif dan sosiologi yang kuat di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Banyak norma hukum Islam yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya di bidang keluarga, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Dan untuk alasan yang ketiga, hukum Islam berkontribusi langsung terhadap pembentukan hukum nasional, baik melalui legislasi seperti Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, maupun perbankan dan ekonomi syariah. Kemudian untuk alasan yang keempat,
Secara akademik, hukum Islam mengajarkan pendekatan hukum yang berbasis nilai, tidak hanya legalitas formal, tapi juga keadilan, kemaslahatan, dan moralitas. Dengan demikian, mempelajari hukum Islam bukan hanya kebutuhan keagamaan, tetapi juga kebutuhan ilmiah dan profesional bagi sarjana hukum. Sudah. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat konstitusional, integral, dan terbatas. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui keberadaan hukum agama, termasuk hukum Islam. Sebagaimana tercermin dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi keberlakuan hukum Islam dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum di samping hukum adat dan hukum barat. Keberadaan hukum Islam tidak berdiri secara terpisah. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi norma-norma hukum Islam, seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, kompilasi hukum Islam, serta peraturan di bidang ekonomi syariah, zakat, dan wakaf. Dengan demikian, hukum Islam telah memiliki kedudukan sebagai hukum positif dalam ruang lingkup tertentu. Penerapan hukum Islam di Indonesia bersifat personal dan terbatas, yaitu berlaku khusus bagi warga negara yang beragama Islam dan terutama mencakup bidang hukum perdata seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Negara tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, melainkan hanya mengadopsi norma-norma yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai hukum yang diakui, dilindungi, dan diintegrasikan secara selektif demi menjaga keseimbangan antara keberagaman agama, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dilaksanakan secara bertahap, selektif, dan konstitusional. Negara tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, melainkan mengakomodasinya melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan pola ini, hukum Islam diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, persamaan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu pola utama pemberlakuan hukum Islam adalah melalui positivasi hukum, yaitu pengangkatan norma-norma hukum Islam menjadi hukum positif yang mengikat secara yuridis. Hal ini terlihat dalam pengaturan mengenai perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah yang secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Melalui pola ini juga, hukum Islam memperoleh kepastian hukum dan dapat ditegakkan oleh lembaga negara secara resmi. Selain itu, hukum Islam juga diberlakukan sebagai sumber hukum material, yakni sebagai nilai, prinsip, dan kaidah yang menginspirasi pembentukan hukum nasional, tanpa selalu dituangkan secara eksplisit sebagai norma hukum. Nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang terkandung dalam hukum Islam banyak memengaruhi perumusan kebijakan dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan sebagai landasan etik dan filosofis dalam pembangunan hukum nasional. Pola pemberlakuan lainnya adalah sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, yaitu norma-norma hukum Islam yang dijalankan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keyakinan agama, meskipun tidak seluruhnya dikodifikasi dalam hukum positif. Keberadaan hukum Islam sebagai living law tetap diakui dan dihormati oleh negara selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, pola pemberlakuan hukum Islam
dalam sistem hukum nasional mencerminkan hubungan yang harmonis antara nilai agama, hukum negara, dan pluralistik masyarakat Indonesia. Tujuan hukum Islam dalam melindungi harta atau hifz al-mal tercermin dalam pengaturan yang menekankan kejelasan kepemilikan, keadilan, dan larangan perbuatan yang merugikan pihak lain. Contohnya adalah larangan pencurian, penipuan, riba, dan perampasan harta orang lain, serta kewajiban memenuhi akad atau perjanjian yang sah. Selain itu, hukum Islam mengatur mekanisme distribusi harta yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah, serta menetapkan aturan waris agar harta tidak dikuasai secara sewenang-wenang, melainkan dibagikan sesuai ketentuan syariat demi menjaga keseimbangan dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, tujuan hukum Islam dalam melindungi keturunan atau hifz al-nasl diwujudkan melalui pengaturan perkawinan yang sah dan bertanggung jawab. Islam mensyaratkan adanya akad nikah, wali, dan saksi untuk menjamin kejelasan status suami istri dan anak yang dilahirkan. Hukum Islam juga melarang zina dan perbuatan yang merusak nasab karena dapat menimbulkan ketidakjelasan garis keturunan serta merugikan hak anak. Dengan adanya aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak seperti nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan, hukum Islam bertujuan menjaga keberlangsungan generasi yang bermartabat dan terlindungi secara hukum maupun moral. Nomor 5. Ijma' dan qiyas memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam karena berfungsi sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nas. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum, memberikan legitimasi kolektif yang kuat sehingga suatu ketentuan hukum memiliki kepastian dan dapat diterima secara luas oleh umat Islam. Dengan adanya ijma', perbedaan pendapat dapat diminimalisir dan penerapan hukum Islam menjadi lebih stabil serta terjaga dari penyimpangan. Sementara itu, qiyas berperan penting sebagai metode penalaran hukum untuk menetapkan hukum atas permasalahan baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Quran atau hadis. Melalui qiyas, hukum Islam menjadi bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian, ijma' dan qiyas memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam yang berfungsi melindungi kepentingan calon mempelai perempuan. Urutan wali nikah ditetapkan berdasarkan hubungan kekerabatan dari garis ayah, dan pelaksanaannya harus mengikuti urutan tersebut. Yang pertama, yakni ayah kandung menjadi wali utama karena memiliki hubungan nasab langsung dan tanggung jawab penuh terhadap anak perempuan. Dan yang kedua, apabila ayah kandung telah meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian berpindah kepada kakek dari pihak ayah karena masih berada dalam garis nasab lurus ke atas. Dan yang ketiga, jika ayah dan kakek tidak ada atau tidak memenuhi syarat, wali dapat berasal dari saudara laki-laki kandung yang memiliki hubungan nasab terdekat setelah ayah dan kakek. Dan yang keempat, apabila saudara laki-laki kandung tidak ada, maka hak perwalian beralih kepada paman dari pihak ayah, baik paman kandung maupun paman seayah. Dan yang keenam, apabila seluruh wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian dilakukan oleh wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan fungsi perwalian demi sahnya perkawinan. Berikutnya yakni status ayah biologis anak luar nikah. Jadi anak luar nikah dalam hukum Islam adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Pertama,
Hubungan nasab anak luar nikah hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibu, karena nasab dalam Islam ditetapkan melalui perkawinan yang sah. Akibatnya, ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut. Dan yang kedua, ayah biologis tidak berstatus sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah. Karena syarat wali adalah adanya hubungan nasab yang sah. Dalam hal anak perempuan tersebut akan nikah, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dan yang ketiga, ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah secara syar'i, karena kewajiban nafkah timbul dari hubungan perkawinan yang sah. Meskipun secara moral dan kemanusiaan tetap dianjurkan untuk bertanggung jawab. Dan yang keempat, hak waris antara anak luar nikah dan ayah biologis tidak ada, karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam, sehingga anak hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibu. Dengan ketentuan ini, hukum Islam menegaskan perlindungan terhadap kejelasan nasab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi anak dan masyarakat. Berikutnya ini perbedaan antara waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Yang pertama, waris. Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Peralihan harta waris terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan pembagiannya dilakukan sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Ahli waris harus memiliki hubungan nasab atau perkawinan yang sah dengan pewaris, serta tidak terhalang oleh sebab-sebab yang menggugurkan hak waris. Waris bersifat wajib dan mengikat, sehingga tidak dapat diubah berdasarkan kehendak sepihak pewaris. Dan yang kedua, wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum berupa penyerahan harta milik seseorang untuk dimanfaatkan selamanya, atau dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf dilakukan semasa hidup wakif, dan harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan ke pemilikannya. Tujuan utama wakaf adalah untuk memperoleh pahala yang terus mengalir atau yang disebut sedekah jariah, seperti wakaf tanah untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit. Dengan demikian, wakaf bersifat sosial dan keagamaan, bukan untuk kepentingan pribadi penerima. Dan berikutnya, yakni wasiat. Wasiat adalah pesan atau pemberian seseorang kepada pihak lain yang pelaksananya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat dapat berupa harta maupun pesan tertentu yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Dalam hukum Islam, wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Wasiat bersifat sukarela, tetapi pelaksanaannya menjadi wajib setelah wasiat meninggal dunia. Berikutnya yakni hibah. Hibah adalah pemberian harta secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan semasa hidup pemberi hibah, dan langsung berlaku saat itu juga. Hibah tidak dibatasi jumlahnya dan dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk keluarga maupun pihak lain. Setelah hibah diserahkan dan diterima, harta tersebut menjadi milik penuh penerima hibah dan tidak termasuk harta warisan. Hibah bersifat individual dan langsung, serta pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu menurut hukum Islam. Anak perempuan dalam hukum waris Islam dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini berlaku apabila pewaris hanya meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih dan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam keadaan tersebut, seluruh anak perempuan bersama-sama berhak atas bagian 2/3 dari harta peninggalan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak perempuan ketika tidak ada laki-laki yang menjadi ahli waris residu. Apabila anak perempuan hanya 1 orang dan tidak ada anak laki-laki, maka ia memperoleh bagian separuh atau 1/2 dari harta warisan.
Namun, jika terdapat anak laki-laki bersama anak perempuan, maka ketentuan 2/3 tidak berlaku karena pembagian dilakukan dengan prinsip laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat bagian perempuan, 2/1. Dengan demikian, bagian 2/3 bagi anak perempuan bukanlah ketentuan umum, melainkan berlaku secara khusus dalam situasi tertentu, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum waris Islam. Gugatan terhadap harta wakaf dapat diajukan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Salah satu alasan utama gugatan adalah penyalahgunaan atau pengalihan fungsi harta wakaf. Misalnya, harta wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan ibadah atau sosial justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip wakaf yang bersifat kekal dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Alasan gugatan lainnya adalah ketidakabsahan perbuatan wakaf, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, baik dari sisi wakif, objek wakaf, penerima manfaat, maupun ikrar wakaf. Gugatan juga dapat timbul apabila terdapat sengketa mengenai status kepemilikan harta wakaf. Misalnya, tanah wakaf yang diwakafkan ternyata belum memiliki bukti kepemilikan yang sah atau masih menjadi objek sengketa dengan pihak lain. Selain itu, kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf juga menjadi dasar gugatan. Karena nazir memiliki kewajiban hukum untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, gugatan terhadap harta wakaf bertujuan untuk melindungi keberlangsungan wakaf dan memastikan harta wakaf tetap digunakan sesuai dengan ikrar dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, ketidakjelasan, atau merugikan salah satu pihak. Salah satu jenis yang dilarang adalah jual beli gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, baik dari segi keberadaan, kualitas, jumlah, maupun waktu penyerahan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Contohnya adalah menjual ikan yang masih di laut atau hasil panen yang belum jelas keberadaannya. Kemudian ada jenis jual beli lain yang dilarang adalah jual beli riba, yaitu transaksi yang mengandung tambahan atau kelebihan yang disyaratkan secara tidak sah, terutama dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara atau dalam transaksi utang piutang. Selain itu, terdapat jual beli najasi, yakni praktik menaikkan harga barang secara palsu tanpa niat membeli dengan tujuan menipu pembeli lain agar membeli dengan harga lebih tinggi. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan merusak mekanisme pasar yang adil. Hukum Islam juga melarang jual beli barang haram seperti khamar, bangkai babi. Hukum Islam juga melarang jual beli barang haram seperti khamar, bangkai babi, dan barang lain yang penggunaannya dilarang oleh syariat, karena sesuatu yang haram tidak dapat menjadi objek transaksi yang sah. Selain itu, dilarang pula jual beli dengan unsur penipuan atau tadlis, yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli. Larangan terhadap jenis-jenis jual beli tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam kegiatan muamalah. Mari. Bank syariah memberikan keuntungan tanpa riba dengan menggunakan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu cara utama adalah melalui akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal, sehingga tidak ada bunga tetap yang dibebankan kepada nasabah. Selain itu, bank syariah memperoleh keuntungan melalui akad jual beli, seperti
murabohah. Selain itu, bank syariah memperoleh keuntungan melalui akad jual beli seperti murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, keuntungan bank berasal dari margin penjualan barang, bukan dari bunga atas pinjaman uang. Bank juga menggunakan akad sewa atau ijaroh, yaitu memperoleh imbalan berupa ujroh atau atas jasa sewa barang atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Dengan mekanisme tersebut, keuntungan bank syariah diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata dan halal, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir sesuai prinsip syariah. Stop. Berikutnya yakni ciri dan motif gadai syariah dan asuransi syariah. Gadai syariah dan asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Gadai syariah memiliki ciri utama berupa adanya akad rohan, yaitu penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Dalam gadai syariah, lembaga tidak mengambil bunga dari pinjaman, melainkan hanya mengenai ujroh atau biaya pemeliharaan dan penitipan barang gadai. Motif utama gadai syariah adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana secara cepat dan aman tanpa memberatkan, sekaligus menjaga hak pemberi dan penerima gadai secara adil sesuai syariat. Sementara itu, asuransi syariah memiliki ciri berupa penggunaan akad tabarruk dan takaful, yaitu kerjasama saling menanggung resiko antar peserta. Dana yang dihimpun berasal dari kontribusi peserta yang diniatkan sebagai dana tolong-menolong, bukan sebagai premi yang menjadi milik perusahaan. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola atau operator dan memperoleh imbalan berupa ujroh atas jasa pengelolaan. Motif utama asuransi syariah adalah memberikan perlindungan terhadap resiko kehidupan seperti kematian, kecelakaan, atau kerugian usaha dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan solidaritas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara kolektif oleh para peserta. Sebagai penutup dari pemaparan saya pada video ini, dapat saya simpulkan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan normatif, filosofis, dan sosiologis yang kuat, serta relevan untuk dikaji dalam konteks keilmuan hukum di Indonesia. Dari keseluruhan pertanyaan yang telah saya jawab, dapat dilihat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur secara komprehensif hubungan hukum dalam kehidupan manusia, mulai dari hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hingga hubungan ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum Islam memiliki kedudukan yang konstitusional dan diberlakukan melalui mekanisme hukum positif, terutama bagi umat Islam. Pemberlakuannya dilakukan secara selektif, terstruktur, dan menyesuaikan dengan prinsip negara hukum Pancasila, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai persatuan, keadilan, dan toleransi. Selain itu, pembahasan mengenai sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab perkembangan zaman. Prinsip-prinsip tersebut kemungkinan memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi persoalan-persoalan modern, termasuk di bidang ekonomi syariah, perbankan, asuransi, dan transaksi keuangan kontemporer. Melalui kajian ini, saya sebagai mahasiswa hukum semakin memahami bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang kaku, melainkan hukum yang berbasis nilai, rasional, dan keadilan substantif. Pemahaman ini menjadi penting bagi calon sarjana hukum agar mampu melihat hukum secara utuh, tidak hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian jawaban ini tentu masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi kedalaman analisis maupun cara penyampaian. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses pembelajaran akademik. Demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat mencerminkan pemahaman saya terhadap materi perkuliahan, serta memenuhi tujuan evaluasi akademik yang telah ditetapkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.